wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu rumahnya yang mengharuskan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Tadi ketika kita bangun dari tidur kita memuji syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah sebelumnya mematikan kita. Atau dalam doa yang lain, riwayat yang lain, Alhamdulillah alladzi afana fi jasadina. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dalam jasad kita. Kita juga pagi, siang, makan, minum, dan kita memuji Allah atas karunia itu semua. Maka apalagi kita diberikan taufik oleh Allah untuk sholat berjamaah, bahkan ngaji. Nikmat yang seharusnya membuat kita bersyukur kepadanya. Bukankah nikmat-nikmat seperti ini yang senantiasa kita minta? Setiap kali kita sholat mesti kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Maka kalau kita bangun dari tidur kita memuji Allah. Demikian juga kita makan minum setelahnya memuji Allah. Maka apalagi ketika kita selesai melakukan ketaatan kepada Allah, seharusnya kita memuji Allah. Atau kita melakukan ketaatan kepada Allah, seharusnya kita memuji Allah. Melebihi syukur kita diberikan dunia seisinya. Karena dunia yang kita nikmati itu fana, pasti akan hancur, akan binasa. Tetapi nikmat Allah, taufiknya mengantarkan kita kepada kebahagiaan, kebaikan dunia kita, akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengajari kita banyak hal. Dialah yang memberitahukan kita banyak hal. Dialah yang mengenalkan kita kepada roh kita. Apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia kita agar kita bahagia dan kalau mati gak nyesal. Nabi banyak mengingatkan kita perkara apa yang nanti terjadi dalam kehidupan akhir ketika tiba. Mengingatkan kita apa yang nanti terjadi ketika kita mati, agar kita bersiap menghadapinya. Maka kalau kepada orang tua kita, guru kita banyak terima kasih kepada mereka karena ngajari kita kehidupan. Maka apalagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya adalah kita banyak berterima kasih dengan banyak sholawat dan salam. Toh sholawat dan salam kebaikannya juga untuk kita. Sebagaimana Nabi bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asron aikama qala. Siapa yang sholawat sekali kepadaku, maka Allah akan sholawat kepadanya dengan sholawatnya itu sebanyak 10 kali. Maka kebaikannya kembali kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Semoga kelak kita ketemu di telaganya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih membahas
bab as-sabr dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang kali ini kita akan mengkaji satu kisah yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah kisahkan kepada para sahabatnya agar jadi cerminan bagi para sahabat dan juga jadi cerminan bagi kita. Jadi cerminan bagi para sahabat yang ketika mereka berada di Mekah mendapati banyak sekali siksaan, gangguan fisik yang itu tidak akan kuat kalau kita menjalani. Karena mereka orang-orang terpilih, makanya mereka kuat. Ya, sehingga kisah ini menjadi cerminan bagi mereka dan juga menjadi cerminan bagi kita. Ya, tentu banyak sekali faedah, banyak sekali kebaikan di dalamnya. Kisah yang sudah banyak dilupakan orang, tapi kemudian diangkat oleh Al-Quran, diberikan penjelasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ya, beda dengan kisah kebinasaan kaumnya Nabi Lut. Ya, kisah kebinasaan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu masih senantiasa diingat, tapi dikisahkan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kisah bagaimana Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Orang-orang Bani Israel mengetahui kisah itu dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dikisahkan karena Allah Ta'ala firmankan kepadanya. Tapi kisah ini sudah mulai dilupakan. Ya, sudah mulai dilupakan. Kisah yang terjadi antara masanya Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada khilaf dari para ulama apakah di Najran, ya kan? Ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan di Yaman. Allah alam bisawab tempatnya di mana. Tetapi yang jelas kisahnya ya banyak sekali faedah di dalamnya. Ada yang mengatakan yang terbunuh ketika itu dari kalangan orang-orang beriman mencapai 200-an, ada yang menyebutkan 20 ribuan orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit hanya gara-gara memegang teguh ucapan amantu bi rabbi hadzal ghulam, aku beriman kepada Rabbnya pemuda ini. Hanya itu. Enggak ada ibadah ketika itu, enggak ada ibadah, enggak ada sholat seperti kita sholat, enggak ada zikir wirid, enggak ada sholat sunnah, enggak ada pengajian. Tapi mereka mempertahankan ucapan amantu bi rabbi hadzal ghulam. Ya, jadi mempertahankan ucapan itu. Ya, seperti halnya Bilal yang mempertahankan ucapan ahad. Ya, seperti para sahabat terdahulu mempertahankan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, maka kalau kita tahu kisah ini, ya kan, kita juga akan tahu betapa agungnya ya keimanan yang teguh, yang kuat. Ya, sehingga ini jadi cerminan bagi kita semuanya. Kisah ini diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, digelari Al-Rumi karena pernah tinggal di Romawi untuk waktu yang lama. Al-Badri termasuk sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Dia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kana malikun fi man qablakum." Dulu ada seorang raja fi man qablakum, dari kalangan orang-orang sebelum kalian. Wa kana lahu sahir, dia punya seorang penyihir. Jadi dia punya seorang penyihir yang membantu dia. Falamma kabira, maka tatkala penyihir ini sudah lanjut usianya, qala lil malik, dia berkata kepada sang raja, inni qad kabirtu, dia mengatakan aku sudah lanjut usia, fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihra, utus kepadaku seorang pemuda yang aku akan mengajarinya sihir. Ya, utus kepadaku seorang pemuda yang akan aku mengajarinya sihir. Jadi dia ingin punya murid yang akan mewarisi ilmunya, menggantikan tugasnya sebagai tukang sihirnya raja. Akhirnya faba'ata ilaihi ghulaman, akhirnya raja ini pun mengutus kepadanya seorang pemuda yu'allimuhu, agar tukang sihir ini ngajarinya. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, dan
dalam perjalanannya menuju gurunya ini tukang sihir, idza salaka, jika dia berjalan ke tukang sihir, dia akan melewati seorang rohib. Rohib itu adalah nama untuk orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, ya, khususnya Nasrani. Jadi khususnya Nasrani, orang yang ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Faqa'ada ilaihi, akhirnya dia duduk di hadapan rohib ini. Wasami'a kalamahu, dan dia mendengarkan wejangan-wejangan, ucapan-ucapan dari rohib ini. Fa'ajabahu, dan dia kagum. Jadi dia kagum kepada rohib ini. Wa kana idza atas sahira marra bi rohib, dan kana idza, kebiasaan dia jika mendatangi tukang sihir gurunya, marra bi rohib, dia akan melewati rohib itu, ya, pendeta itu. Wa qa'ada ilaihi, dan dia mesti duduk di hadapan pendeta itu untuk belajar. Jadi dia satu sisi belajar dari pendeta, ya, dari rahib, sisi yang lain dia belajar dari tukang sihir itu. Fa idza atasakhira darabahu, maka jika dia mendatangi tukang sihir, dia dipukuli, ya, karena terlambat. Dia dipukuli karena terlambat, ya, dihukum. Fa syakadzalika ila rahib, maka dia adukan hal itu kepada rahib, ya, kepada rahib pendeta itu, ahli ibadah itu. Faqala, maka kemudian rahib itu berkata, idza khasyitas sahir, kalau kamu khawatir kepada sihir, tukang sihir itu, fakul, katakan, habasani ahli, katakan aku ditahan sama keluargaku. Wa idza khasyita ahlaka, dan jika kamu khawatir kepada keluargamu, fakul habasani sahir, maka katakan bahwa tukang sihir itu menahanku. Jadi disuruh tauriah, ya, disuruh tauriah, berkilah, ya, disuruh tauriah, disuruh berkilah. Fa bainama huwa ala dzalik, maka tatkala dia keadaannya terus seperti itu, id ata'ala dabbatin azimatin, tiba-tiba dia melewati satu binatang yang besar, ya, satu binatang yang besar. Qad habasatin nas, binatang besar ini telah menghalangi manusia dari jalan mereka, dari aktivitas mereka, pokoknya terhalang. Faqala, maka pemuda ini berkata, al-yauma a'lamu, pada hari ini aku akan tahu, as-sahiru afdalu amir rahib afdal, pada hari ini aku akan tahu apakah tukang sihir itu yang paling utama ataukah rahib itu yang paling utama, mana ilmu yang paling benar. Jadi bagi dia ketika itu dia dalam kondisi yang ragu-ragu, mana yang benar ini, ya, jadi mana yang benar, mana yang afdal. Fa akhadha hajaran, maka dia mengambil sebuah batu. Faqala, kemudian dia berkata, Allahumma, ya Allah, in kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahir, ya Allah, sekiranya urusan rahib itu lebih engkau cintai daripada urusan tukang sihir itu, faktul hadid dabbah, maka bunuhlah binatang ini, hatta yamdiyan nas, hingga akhirnya manusia bisa lewat. Jadi dia melempar dengan batu sambil berdoa, ya, dia melempar dengan batu sambil berdoa, ya. Faromaha, maka akhirnya dia pun melemparkannya. Faqatalah, dan akhirnya dia berhasil membunuh binatang ini. Famadonas, dan akhirnya manusia bisa lewat, ya. Jadi hanya dengan batu itu dia bisa membunuh, bukan dengan anak panah, bukan dengan tombak, enggak, ya, bukan dengan pedang, enggak, tapi dengan sebuah batu. Tapi diawali dengan doa, ya, jadi diawali dengan doa. Fa'atar rahiba fa akhbaru, akhirnya dia pun mendatangi rahib tadi, gurunya, dan memberitahukannya, menceritakan apa yang barusan dia alami, apa yang barusan telah terjadi. Faqala lahu rahib, maka rahib berkata kepadanya, ai bunayya, nah, antal yauma afdalu minni, kamu sekarang lebih utama dari aku, kamu sekarang lebih
utama dari aku, lebih hebat dari aku. Jadi ilmunya lebih tinggi. Ya, istilah orang-orang, ilmunya lebih tinggi. Maka kemudian dia berkata, qad balagha min amrika ma'ar. Ya, urusanmu itu telah sampai pada tingkatan yang engkau lihat. Ya. Wa innaka satubtala. Dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan bala. Engkau akan mendapatkan ujian. Orang itu kalau sudah sampai level yang tinggi pasti akan diuji. Karena ini adalah satu sunatullah. Ya, kalian nanti engkau akan diuji. Fa in tulita fala tadul alayya. Maka jika engkau mendapatkan bala itu, ya, jika engkau mendapatkan bala itu, maka jangan engkau tunjukkan aku. Jangan sebut-sebut aku. Kalau kamu kena bala, jangan sebut-sebut aku. Jangan kau tunjukkan aku. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Wa kanal ghulam yubri'ul akmaha wal abrasa. Akhirnya pemuda ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah orang yang buta dan orang yang sakit kusta. Yang ketiga itu nggak ada obatnya. Orang sampai sekarang orang buta nggak bisa disembuhkan kalau nggak dengan izin Allah. Orang sakit kusta juga gitu. Orang kalau sakit kusta kan nanti badannya bisa apa? Bahasa Jawanya merotoli. Ya, jadi akan rontok dengan sendirinya. Seperti itu orang yang sakit kusta. Tapi dia bisa menyembuhkan orang sakit buta dan sakit kusta. Wa yudawin nasa min sa'iril adwa, dan dia bisa mengobati manusia dengan berbagai macam obat. Fasami'a jalisun lil malik. Akhirnya keahlian daripada pemuda ini terdengar oleh jalisun lil malik, orang kepercayaan sang raja. Karena qad amiya, yang dia sudah buta. Jadi dia sudah buta. Jadi informasi tentang pemuda ini terdengar sampai ke telinga orang kepercayaan sang raja yang dia telah buta. Fatahu bihadaya katsirat. Kemudian dia mendatanginya dengan bawa banyak hadiah. Jadi dia mendatangi pemuda ini dengan bawa hadiah dan mengatakan, dia mengatakan, mahahuna laka, semua yang ada di sini untukmu. Ajma'u in anta syafaitani. Aku kumpulkan semuanya untukmu jika engkau bisa menyembuhkanku. Apa jawaban pemuda ini? Inilah aswi ahadan. Aku nggak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Sesungguhnya saja yang bisa menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasafaka. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menyembuhkanmu. Akhirnya bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'amana billah. Akhirnya orang ini pun beriman kepada Allah. Ya, sebelumnya dia enggak beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Maka fasafahullahu ta'ala, akhirnya Allah pun menyembuhkannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Fa'atal malikah. Akhirnya dia pun datang kepada sang raja seperti biasanya. Fajalasa ilaihi, kemudian dia duduk di sedekat sang raja. Kama kana, sebagaimana biasanya. Dia duduk di sana. Maka kemudian raja berkata dengan keheranan, man radda 'alaika basara. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Kamu kok sekarang bisa melihat? Dulu kamu nggak bisa melihat, sekarang kok bisa melihat? Faqala, maka kemudian orang kepercayaan sang raja mengatakan, Robbi, Robku. Maka sang raja berkata, walaka Rabbun ghairi. Kamu punya Rabb selain daripada aku. Kamu punya Tuhan selain daripada aku. Maka kemudian orang kepercayaan sang raja mengatakan, Robbi wa Rabbuka. Robku dan Robmu Allah. Ya, Robku dan Robmu Allah. Fa'akhadahu, akhirnya dia ditahan. Falam yazal yu'adzibhu, terus dia senantiasa disiksa. Saking gak kuatnya siksaan, hatta dulla 'alal ghulam. Akhirnya dia nunjuk pemuda tadi. Saya tadi berobat kepada pemuda itu. Kemudian didakwahi, diajak untuk beriman kepada Allah. Faji abil ghulam, akhirnya didatangkan pemuda tadi. Pemuda tadi didatangkan, faqala lahul malik, maka raja itu berkata, "Ai bunai, nak,
Qad balagha min sihrika ma tubriul akma wal abros. Sihirmu itu sudah sampai level engkau bisa menyembuhkan orang yang buta dan orang yang kusta. Wa taf'alu dan engkau bisa melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Faqala, maka pemuda ini mengatakan, inla usfi ahadan. Saya enggak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah Ta'ala. Ini ada pelajaran tauhid. Yang bisa menyembuhkan kita hanya Allah. Obat itu hanya sarana, dokter itu hanya sarana. Tauhid ini harus kita tanamkan. Fa akhadahu, akhirnya dia pun ditawan. Wa falam yazal yu'adzibhu, dan dia terus disiksa. Jadi pemuda ini terus disiksa hatta dulla 'ala rahib, hingga akhirnya dia menunjuk sang rahib. Itu yang ngajari saya. Jadi yang ngajari saya bisa sampai seperti ini itu adalah sang rahib. Faji abir rahib, akhirnya didatangkanlah rahib tadi, pendeta tadi, orang ahli ibadah tadi. Faqih lalu dikatakan, irji antinik, keluar kamu dari agamamu, dari keyakinanmu bahwa ada Tuhan selain daripada aku. Maksudnya seperti itu. Karena raja tadi sudah menganggap kalau dirinya Tuhan. Jadi raja tadi sudah menganggap dirinya Tuhan. Fa-apa? Akhirnya dia enggak mau. Jadi dia enggak mau. Bagaimana iman itu kalau sudah mengakar di dada, kuat, teguh, sulit untuk dicabut. Ya, iman itu seharusnya seperti itu. Fada abil minsyar, akhirnya minta diambilkan. Raja ini minta diambilkan gergaji. Fawudi'a al minsyaru fi mafraqi ra'si. Kemudian gergaji tadi diletakkan di belahan kepalanya. Fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqahu, kemudian dibelah sampai akhirnya belahannya itu terjatuh. Ya. Kira-kira kalau Nabi SAW bersabda seperti ini, percaya enggak? Pertama, itu hadis. Yang kedua, orang dulu itu kalau nyiksa memang sekejam ini. Jangan kira siksaan pada masa dulu. Kalau pada masa sekarang langsung masuk hak asasi manusia. Jadi digugat dan lain sebagainya. Tapi nyata, orang dulu juga ada yang tangannya diikat, satunya juga diikat, kemudian dibawa oleh kuda di arah yang berlawanan. Akhirnya badannya terputus. Bukan sesuatu yang luar biasa. Pada masa dulu ya biasa seperti ini. Akhirnya fasaqau hatta waqa'a shiqqahu. Akhirnya dia terbelah dan jatuhlah belahannya itu. Tsumma ji'a bi jalisil malik. Kemudian orang kepercayaan sang raja tadi juga didatangkan. Kemudian dikatakan kepada dia, irji antini, keluar kamu dari keyakinanmu bahwa Rabbmu dan Rabbku Allah. Keluar kamu dari keyakinanmu, dari keimananmu. Kamu harus beriman bahwa aku adalah Tuhan. Raja berkata seperti itu, seolah-olah seperti itu. Fa'aba, tapi dia enggan. Fawadu al-minsyar, kemudian diletakkanlah gergaji itu fi mafraqi ra'si, di belahan kepalanya. Hatta waqa'a syiqqahu, hingga akhirnya belahannya itu terjatuh. Tsumma ji'a bil ghulam, kemudian didatangkanlah pemuda tadi. Faqila, lalu dikatakan kepadanya, irji an dinik, kamu keluar dari keyakinan kamu. Apa? Tapi pemuda tadi enggan, ya tidak mau. Akhirnya fadafa'ahu ila nafarin min ashabi, akhirnya raja tadi menyerahkan pemuda ini kepada beberapa orang dari pengikutnya. Faqala, raja tadi berkata, idhabu bi ila jabal, bawa dia ke gunung, kada wa kada, ini dan itu. Fas'adu bihi al jabal, bawa dia naik ke atas gunung. Fa idza balagtum dirwatahu, maka jika kalian tiba di puncaknya, maka tawari dia. Fa in raja'a, jika dia kembali ke keyakinan sebelumnya, ya, kembali ke kekufuran, wa illa fatrahu, maka lepaskan. Maka jika tidak, lemparkan dia dari puncak gunung. Fadhahabu, akhirnya mereka pun membawanya. Fasa'idu bihi al-jabal, kemudian pemuda ini dibawa naik. Maka ketika berada di atas itulah pemuda ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, cukupi aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu, lindungi aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang juga pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil
dikejar oleh Suraqah bin Malik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dari gua Hira, ya, dari gua Thur, kemudian keluar bersama Abu Bakar, nggak ada yang bisa mengejar Nabi, tidak ada yang tahu Nabi, tapi seorang Suraqah berhasil mengejar Nabi. Abu Bakar ketakutan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa, Allahumma kfinihi bima syi'ta, ya Allah, lindungi aku dari dia. Nah, akhirnya farajafa bihimul jabal. Akhirnya gunung itu gempa. Jadi gunung itu gempa, fasaqatu, mereka semuanya terjatuh, mati. Jadi mereka semuanya terjatuh mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh Suraqah bin Malik itu, ya kan, Nabi berdoa dengan doa seperti itu, tiba-tiba kaki kudanya terjerembab, akhirnya Suraqah terjatuh. Maka ini doa para jamaah baik kalau misalkan kita dalam kondisi takut, khawatir, misalkan ada pencuri, ada begal gitu kan, sudah dekat kita, doa ini, Allahumma kfini bima syi'ta, ya Allah, lindungi aku darinya sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya wajah ayam si ilal malik. Pemuda ini turun, kemudian datang kembali ke raja. Bukan malah melarikan diri. Kira-kira kalau kita seperti itu, lari apa kembali ke raja, mesti lari ya. Nah, kalau misalkan balik ke raja nanti malah ditangkap, malah ditawar, berarti kan melarikan diri. Tapi tidak, pemuda ini kembali ke raja. Ya. Nah, kemudian raja itu berkata, "Ma fa'ila bi ashabik?" Apa yang terjadi dengan orang yang bawamu tadi? Dia mengatakan, "Kafanihimullahu ta'ala." Allah melindungiku dari mereka. Allah melindungiku dari mereka. Akhirnya fadafa'ahu ila nafari min ashabi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyerahkan pemuda ini kepada, ya, orang-orangnya yang lain, orang-orang raja yang lain, ya, pasukan raja yang lain. Faqala, raja, ya, berkata, idhabu bihi, bawa dia, fahmiluhu fi kurkurin, bawa dia ke dalam kapal, ya, perahu, wa tawassatu bihil bahr, kemudian menuju tengahlah kalian, ya, menuju tengah lautan, bawa dia ke tengah lautan. Fa in raja'a, maka jika dia kembali dari keyakinan dia, lepaskan. Wa illa faqtihu, kalau tidak, tenggelamkan, ya, titahnya sang raja. Jadi bawa dia ke perahu, kemudian bawa ke tengah-tengah laut, kemudian tawari dia. Kalau dia kembali kepada keyakinan semula, ya, bukan Allah sebagai sesembahannya, tetapi raja sebagai Tuhannya, maka lepaskan. Jika tidak, maka faqdhifu, tenggelamkan dia. Akhirnya fadhahabu bihi, akhirnya mereka pun membawanya. Maka kemudian pemuda ini berdoa seperti sebelumnya, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungi aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kemudian akhirnya yang terjadi, fangkafa'at bihimus safinatu, akhirnya kapal itu, perahu itu terbalik, faghoriku, ya, faghoriku, dan semuanya itu tenggelam kecuali pemuda ini, kecuali pemuda ini. Wajah ayam si ilal malik, kemudian dia datang kepada sang raja, kembali lagi, nggak melarikan diri, tapi datang kepada sang raja. Kemudian dia berkata kepada sang raja, sang raja berkata, "Mafu ila bi ashabik?" Apa yang terjadi dengan orang mbakmu tadi? Dia mengatakan, kafanihimullahu ta'ala, Allah melindungiku dari mereka. Faqala lil malik, maka pemuda tadi berkata kepada sang raja, "Innaka lasta biqatili." Anda enggak akan bisa membunuh saya. Ya. Hatta taf'ala ma amuruka, hingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan, aku arahkan, baru Anda bisa membunuh saya. Kalau istilah orang sekarang mungkin dia punya apa ya? Punya jimat ya. Ya.
Tapi kita tidak membenarkan akan hal itu ya. Jadi yang jelas dia adalah waliullah. Dia adalah wali Allah. Nah, jadi dia mengatakan lasta biqatili, Anda nggak akan bisa membunuhku hingga Anda mengerjakan apa yang aku arahkan, apa yang aku perintahkan. Maka sang raja berkata, ma huwa, apa itu? Maka kemudian pemuda ini mengatakan, tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Kumpulkan orang di tanah yang lapang. Kumpulkan orang manusia di tanah yang lapang. Wa taslubuni ala jid'in. Kemudian Anda ikat aku di atas pohon. Ya, tsumma khudh sahman min kinanati. Kemudian ambil anak panah dari tempat yang aku bawa. Tsumma du'as sahma fi kabidil qaus. Kemudian letakkan anak panah itu di busur. Tsumma qul. Kemudian katakan, bismillahi rabbil ghulam. Katakan, sebelum melepaskan katakan dengan menyebut nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Tsumma armini. Kemudian setelah itu lepaskan anak panah itu. Arahannya pemuda tadi, ya, tentu dikatakan dengan suara keras. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Anda kalau bisa melakukan hal itu, Anda akan bisa membunuh saya. Anda kalau bisa melakukan hal itu, Anda bisa membunuh saya. Fa jama'an nas, akhirnya raja ini pun mengumpulkan orang-orang di tanah yang luas, di tanah yang lapang. Wasolabahu ala jid'in, dan dia pun diikat di atas pohon. Tsumma akhadha sahman min kinanati. Kemudian raja tadi mengambil anak panah dari tempat yang dibawa oleh pemuda tadi. Tsumma wada'a sahma fi kabidil qaus. Kemudian dia meletakkan anak panah tadi di busur. Tsumma qala, kemudian dia berkata dengan suara yang keras, bismillahi rabbi hadzal ghulam. Bismillahi rabbil ghulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya pemuda ini. Ya, tsumma ramahu, kemudian akhirnya dia melepaskannya. Fawaqa as-sahmu fi sudqi, dan anak panah tadi kena pelipisnya. Jadi anak panah tadi kena pelipisnya. Fawadu ayatahu fi sudqi. Kemudian pemuda tadi meletakkan ya tangannya di pelipisnya, famata. Pemuda itu mati. Ya, pemuda itu mati. Umar bin Khattab dalam kitab Tadhkirah disebutkan itu pernah mendapati ya jasadnya pemuda ini sebagaimana diceritakan Nabi, kondisinya sama dan masih utuh jasadnya. Ya, yang menunjukkan bahwa Allah mengharamkan bumi atau tanah memakan jasad walinya. Itu kondisinya sama seperti ini. Jadi memegang pelipisnya, dalam keadaan memegang pelipisnya. Disebutkan dalam kitab Tadhkirah. Faqalan nas, maka orang-orang yang datang di tanah yang luas tadi, yang menyaksikan hal itu, menyaksikan bagaimana pemuda ini dieksekusi dengan tata cara yang diarahkan oleh pemuda ini, kemudian mendengarkan ucapan daripada sang raja ini, bismillahi rabbil ghulam, maka semuanya mengatakan amanna bi rabbil ghulam, kami semuanya beriman kepada Rabbnya, Tuhannya pemuda ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya, fa'atal malik, ya, kemudian setelah itu raja itu datang, faqila lahu, dikatakan kepada sang malik, ara'aita ma kunta tahdhar, wahai raja, tahu enggak apa yang Anda khawatirkan? Qad wallahi nazala bika hadruka, yang Anda khawatirkan terjadi. Apa itu? Qad amana nas, semua manusia itu beriman kepada pemuda ini. Beriman kepada pemuda ini, beriman bahwa Allah itu adalah Rabb manusia, Rabb pemuda ini. Anda juga beriman, demikian juga mereka semuanya beriman. Akhirnya sang raja marah. Karena apa? Karena tidak lagi menjadikan sang raja itu sebagai Tuhan, tapi mereka menjadikan Allah sebagai Rabb. Akhirnya dia marah, fa'amara bil ukhdud, dia merintahkan untuk digali parit, ya, bumi digali, dibelah, bi afwahi siqaq, yang berada di tengah jalan, ya, fakhuddat, kemudian digali, wa utrima fiha,
an-niran, dan dilemparkan kayu bakar yang banyak kemudian dinyalakan api. Faqala, dan raja berkata, malam yarji an dini fa'akhimuhu fiha. Siapa yang tidak keluar dari keyakinannya, dari agamanya, maka lemparkan ke dalam parit itu, dibakar hidup-hidup. Jadi dibakar hidup-hidup. Ya kan? Aukila lahu, atau dikatakan iktahim, lemparkan. Fafalu, akhirnya dilakukan. Tiap orang ditanya satu-satu. Enggak, saya beriman kepada Robnya pemuda ini. Lempar, dilempar. Sampai bilangannya berapa? Ada yang mengatakan 20.000, ada yang mengatakan 200.000. Dibakar hidup-hidup. Sedangkan sang raja sambil duduk. Itu disebutkan dalam surat Al-Buruj. Ya, wahum 'alaiha qu'ud, dan mereka duduk melihat menyaksikan. Jadi mereka duduk melihat menyaksikan. Betapa bengisnya ya pada masa dulu. Orang kalau nyiksa itu betapa bengisnya. Tadi dibelah dengan gergaji. Ya. Apa enggak sakit? Ya, kalau sekarang aja orang mau dihukum mati kan kadang ada yang dibuat pingsan dulu, ya kan? Tujuannya apa sih? Untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi ya kalau masa dulu enggak seperti itu. Nah, ini dilemparkan satu-satu. Ya. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Hingga akhirnya tiba giliran seorang wanita bersamanya seorang anak laki-lakinya. Sobi itu anak yang masih dalam buaian. Jadi masih dibuai, masih digendong. Fataqa'asat antaqa'a fiha. Dia ragu-ragu. Yang buat dia ragu-ragu itu apa? Anaknya. Jadi dia ragu-ragu, bagaimana dengan anak saya? Ya, ini menunjukkan bahwa seorang ibu itu kasih sayang kepada anaknya besar. Ya, dia rela anaknya selamat walaupun dirinya tidak selamat. Itu sudah fitrahnya seorang wanita. Ya. Nah, ketika itu faqala lahal ghulam, anaknya itu berkata, anak yang masih dalam buayan itu berkata, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibu, bersabarlah engkau karena engkau di atas al-haq. Ya, bersabarlah engkau karena engkau berada di atas al-haq. Yang harus digarisbawahi, sabar. Orang kalau berada di atas al-haq itu harus sabar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah yang syarat pelajaran, syarat faedah. Dan ini bukan kisah fiksi, bukan. Ini kisah nyata. Dalam kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu kisah nyata, bukan kisah fiktif. Kisah yang dibuat seolah-olah baik, bagus itu. Nah, ini kisah nyata. Ya, ini adalah kisah nyata dan tentu banyak faedah. Nah, di antara faedahnya yang pertama, ahlul fasad yabhatsuna amma yarithu fasadahum. Dari dulu sampai sekarang, ya, orang yang melakukan kerusakan itu akan mencari orang yang bisa mewarisi kerusakan mereka. Ya, mereka akan bersusah payah untuk mengekalkan kerusakan mereka, ya, seperti tukang sihir itu. Dia nggak akan membiarkan ilmunya hilang, dia akan mencari orang yang bisa mewarisi ilmunya dia. Jadi dia akan mencari orang yang bisa mewarisi ilmunya dia. Ya. Jadi mewarisi ilmunya dia. Orang kalau muamalah dengan setan ya seperti itu. Setan nggak akan mau dia lepas. Karena setan sendiri juga nyaman. Kenapa? Karena ada manusia yang butuh dengan dia. Sedangkan dulu malaikat saja disuruh sujud kepada Adam. Ya, malaikat dulu disuruh sujud kepada Adam, menunjukkan kemuliaan Nabiullah Adam dan anak cucunya. Kok sekarang ada keturunan Adam yang minta bantuan kepada setan? Makanya dia nggak mau, dia ingin diturunkan. Ya, akhirnya tukang sihir pun akan mencari orang yang bisa mewarisi ilmu dia. Nah, secara umum ahlul fasad itu akan mencari orang yang akan bisa mewarisi kerusakan dia. Ya, dari dulu sampai sekarang.
diturunkan ilmunya. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, isti'anatul muluk wal hukam. Para raja terdahulu, kalau mereka tidak berhukum dengan syariat Allah, maka dia akan berhukum dengan atau dia akan bermuamalah dengan sihir ataupun paranormal. Ya, dan ini terus terjadi sampai sekarang. Ya, pemimpin kalau nggak dekat dengan agama akan dekat dengan dukun dan paranormal. Ya, untuk mengekalkan apa? Kekuasaan dia. Ya, dan ini terjadi sampai sekarang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya semuanya ya kita tahu bagaimana dalam sirah beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bergantung kepada Allah. Akhirnya ditolong oleh Allah. Khalifah sepeninggalnya sama. Demikian juga dengan para khalifah yang ada setelahnya sama. Tapi ketika ya raja pemimpin itu tidak mengikuti ketetapan Allah Ta'ala, mesti dia akan berhubungan dengan sihir, dia akan berhubungan dengan paranormal untuk mengekalkan kekuasaan mereka, menjaga kekuasaan mereka. Ini sudah lumrah dari dulu sampai sekarang. Ya, Fir'aun punya tukang sihir yang senantiasa ngasih nasihat. Jadi penasehatnya itu tukang sihir. Nanti akan lahir pada malam ini laki-laki yang akan menggetarkan singgasanamu. Akhirnya setelah itu kan ada titah untuk membunuh semua anak laki-laki. Ya kan? Jadi siapa yang menemani Fir'aun? Ya tukang sihir. Ya, penasihatnya dari kalangan tukang sihir. Yang tukang sihir ini mesti kerjasama dengan para jin. Yang mereka punya makom, punya tempat di langit untuk mencuri pendengaran dari langit. Silakan dibaca dalam surat Al-Jin. Sebelum datangnya Nabi, mereka punya tempat, punya kapling. Di langit itu punya kapling, di mana mereka mendengarkan informasi dari langit, apa yang akan terjadi di bumi. Itu mereka mencari tahu. Kemudian nanti setelah itu diberitahukan kepada tukang sihir mereka. Tapi ketika Nabi SAW diutus, mereka semuanya dilempari. Ya, dilempari sehingga mereka nggak berani tinggal di langit. Mereka dilempari sehingga mereka menjauh dari itu semuanya. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang terjadi. Dan ini juga terjadi hingga saat ini. Ya, kadang orang menghalalkan segala cara untuk bisa berkuasa, untuk bisa menempati satu posisi, menghalalkan segala cara. Ya, maka naudzubillah jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kemudian pelajaran berikutnya, anjuran belajar mulai dari sejak kecil. Al-ghulam. Ghulam ini dalam bahasa Arab itu anak yang usianya tidak lebih dari 10 tahun. Ya, anak yang usianya tidak lebih dari 10 tahun atau anak yang belum sampai akil baligh. Itu disebut al-ghulam. Jadi dia ini dikader mulai dari dia masih anak-anak. Ya, di sini ada pelajaran anjuran untuk mengajari anak ketika masih kecil. Innahu kan nakshi fil hajar. Karena perumpamaan ngajari anak ketika masih kecil itu seperti memahat di atas batu, akan berbekas. Jadi akan berbekas. Ya, yang kecil akan mungkin untuk diarahkan, diajari dengan cara yang diinginkan. Ya, dia akan mudah menerima ilmu. Beda dengan kita. Beda dengan kita yang sudah bekerja ini. Ya, saya berapa kali ya ada yang minta Ustadz belajar bahasa Arab. Kuat gak sampean? Semangat awal, akhirnya rontok di tengah jalan. Ya, kenapa seperti itu? Karena pikirannya macam-macam. Pikirannya sudah macam-macam, kasih tugas beban, udah. Kerja itu sudah beban, kasih tugas bahasa Arab lagi, udah tambah beban. Ya, makanya akhirnya orang kalau sudah lanjut usia ya ngaji ngene ae wis. Ya, jadi ngaji ngene ae. Tapi sebenarnya bisa atau tidak bisa? Ya, misalkan ngafal Al-Quran, mungkin enggak? Para sahabat itu kan ngafal Al-Quran usianya sudah berumur. Ya, sudah berumur. Cuman memang butuh usaha. Karena apa? Ngulang-ngulang atau murojaah hafalan.
Ya, jadi murojaah hafalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan diangkat menjadi nabi usia berapa? 40 tahun kan? Nah, kan masih banyak ini yang usianya di bawah 40 tahun. Ya, demikian juga para sahabat usianya khususnya yang mulai mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata di bawah beliau sedikit. Tapi itu tidak menghalangi mereka dari menghafalkan Al-Qur'an. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi yang jelas kembali kepada pelajaran tadi, ngajari anak ketika masih kecil itu lebih berbekas jika dibandingkan dengan ngajari yang sudah lanjut usia. Menunjukkan penting kita memperhatikan pendidikan anak sejak usia dini. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menjelaskan tentang karomahnya para wali. Bahwa wali itu punya karomah, kemuliaan. Ya. Nah, siapa yang disebut dengan wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Ya, bukan orang yang bisa berjalan di atas air nggak tenggelam. Kemudian berjalan di bawah air hujan nggak kebasahan. Bisa berjalan di atas api yang menyala nggak kesakitan. Bukan itu. Wali Allah itu orang yang beriman lagi bertakwa. Kalau dia orangnya beriman, rajin sholat, itu wali Allah. Ya. Dalam hadis qudsi disebutkan man ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku faqad adatu bil harbi, maka aku umumkan kepadanya peperangan. Kemudian disebutkan wali Allah itu cirinya apa? Yakni melaksanakan yang wajib. Yang wajib pasti dikerjakan. Ini ada dalam hadis arba'in. Ya. Jadi wali Allah itu cirinya apa? Mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah. Apalagi kalau dia memperbanyak yang sunnah, itu wali Allah. Zikir wirid setelahnya, sholat sunnah, sholat malam, puasa sunnah, ya berarti itu adalah wali Allah. Wajib aja dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, apalagi yang wajib itu wali Allah. Nah, siapa yang musuhi wali Allah, maka Allah akan umumkan peperangan dengan dia. Ya, Allah kalau memerangi manusia itu pasukannya bukan kayak perang gitu ya. Kayak perang, misalkan perang ini seorang raja pasukannya adalah manusia. Indah. Pasukannya Allah macam-macam. Ada air yang menenggelamkan kaumnya Nabiullah Nuh, air yang menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, ya kan? Ada seekor lalat atau ada yang mengatakan nyamuk yang membunuh Namrud itu pasukannya Allah. Ya. Maka siapa yang memusuhi wali Allah, Allah akan perangi dia. Ya, entah dengan sakit yang enggak sembuh-sembuh. Ya kan? Entah dengan penyakit. Ya, entah dengan hidup susah, ketakutan dan lain sebagainya, yaitu cara Allah memerangi. Maka ya, ini adalah karomahnya para wali, seperti hanya disebutkan dalam kisah ini, bagaimana pemuda ini hanya mengatakan Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah lindungi aku dari mereka saya dengan kehendak-Mu. Akhirnya gempa. Berarti pasukan Allah di sini apa? Gempa. Akhirnya mereka semuanya terjatuh, mati. Dia selamat. Kemudian ketika berada di tengah lautan, ya kan, perahunya terbalik, semuanya mati, dia kembali. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menetapkan, ya di sini menjelaskan perihal adanya karomah para wali. Kemudian pelajaran berikutnya, qulubul ibad biyadillah, hati-hati para hamba itu di tangan Allah. Hati para hamba di tangan Allah. Allah akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah akan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Coba bagaimana pemuda ini? Pemuda ini awalnya dikader menjadi tukang sihir, tapi kok dia berubah? Ya, jadi dia dikader menjadi tukang sihir, tapi akhirnya dia berubah. Ya, menjadi waliullah. Bagaimana bisa seperti itu? Karena hatinya di tangan Allah. Maka di sini ada pelajaran para jamaah yang dirahmati Allah. Kita nggak boleh putus asa dari dakwahi orang, itu nggak boleh putus asa. Ya, jadi nggak boleh putus asa. Dakwahi orang itu nggak boleh putus asa. Sekejam apapun kita nggak boleh putus asa untuk mendakwahi dia. Sekeras apapun nggak boleh putus asa mendakwahi dia. Ya, jadi seperti itu. Karena hidayah di tangan Allah Taala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
Hidayah di tangan Allah. Makanya selain daripada dakwah yang nggak kalah penting itu adalah doa. Ini yang menjadi sebab kenapa Umar itu juga masuk Islam. Padahal sampai ada ungkapan itu sebelum Umar masuk Islam. Ada orang mengatakan Umar tidak akan masuk Islam sebelum keledainya Ibnul Khattab masuk Islam. Kalau keledainya masuk Islam baru Umar akan masuk Islam. Kenapa? Karena saking kerasnya Umar. Jadi nggak mungkin masuk Islam. Tapi ternyata dengan doanya Nabi agar Islam dikuatkan dengan salah satu umat, akhirnya Allah berikan hidayah kepada Umar. Nah ini makanya dalam mengajak manusia ke jalan Allah itu nggak boleh putus asa. Kemudian pelajaran berikutnya, tidak boleh tertipu dengan karomah dan menyandarkannya kepada Allah. Ya, jadi ini karomah, ini karomah, nggak boleh. Kita nggak tahu karomahnya seseorang kecuali setelah kejadiannya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala disebutkan oleh para ulama, karomahnya itu adalah ketika dia memutuskan untuk mencatat Al-Quran. Mushaf itu kan nggak disatukan dulu. Nabi SAW kan melarang ya. Jadi melarang. Akhirnya di akhir hayat di masa kepemimpinan Abu Bakar, ketika para qurra, para hufad itu banyak tewas dalam perang Siffin, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala itu menetapkan Al-Quran harus ditulis dalam satu mushaf. Akhirnya proyek itu dimulai pada masa pemerintahnya Abu Bakar dan selesai pada masa pemerintahnya Umar. Nah, ketetapan Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran menjadi satu mushaf itu dianggap oleh para ulama sebagai karomahnya dia. Sekiranya Al-Quran ketika itu nggak dibukukan, mungkin Al-Quran akan hilang, ya. Dan sampai sekarang akhirnya Al-Quran terjaga. Al-Quran sampai sekarang terjaga. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh tertipu dengan karomah seseorang ya, dan disandarkan kepada Allah. Oh, orang ini punya karomah, ya kan? Orangnya nggak melakukan apa-apa, nggak pernah sholat, tapi dia punya karomah. Ya, orang-orang pada menciumi tangannya, menciumi kakinya, menciumi badannya, dan lain sebagainya. Tidak boleh tertipu dengan hal seperti itu, karena karomah itu tidak seperti itu. Pelajaran berikutnya, boleh ya seorang hamba itu ya menguji ya sendi-sendi ilmu dia ketika dia ragu atau ketika dia rancu dalam urusan dia ragu. Jadi boleh seseorang itu menguji sendi-sendi ilmu dia atau pokok-pokok dari ilmu dia ketika dia ragu atau dia rancu mana yang benar. Seperti pemuda ini ketika dia menguji, aku hari ini tahu yang mulia itu apakah tukang sihir itu ataukah rohib itu. Yang benar itu tukang sihir itu ataukah rohib itu. Jadi dia menguji, karena selama ini dia ragu-ragu mana yang benar ini. Ya, tapi kalau sekarang nggak boleh diuji. Ya, kita tahu oh ini sihir, nggak boleh diuji. Ya kan, sudah jelas itu menyimpang. Tapi ketika itu ini sesuatu yang belum pasti. Tapi setelah datangnya Nabi kita SAW, maka sudah pasti yang namanya sihir itu jelas. Ya kan, bertentangan dalam agama ini, tidak boleh kita mengujinya, sudah jelas kekufurannya. Ya, yang benar adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita SAW, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selebihnya dari itu maka tidak benar, kecuali jika dia bersesuaian dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sihir jelas diharamkan. Nah, kalau pada masa itu ya kan masih belum jelas apakah sihir ini yang benar ataukah yang dibawa oleh rohib ini yang benar. Nah, ketika itu dia ingin mengujinya, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan. Berikutnya juga boleh seseorang itu tauriyah di hadapan musuh. Tauriyah itu sebenarnya artinya dusta. Ya, tapi maksudnya itu adalah berkilah. Karena apa? Di sini ada maslahat orang bohong saja kalau dalam peperangan itu boleh. Untuk menyelamatkan jiwa dari kematian boleh. Jadi yang seperti itu diperbolehkan.
ya kan? Ya. Nah, sama seorang istri dusta terhadap suami, suami dusta kepada istrinya, ya. Dengan misalkan istrinya bertanya, ya Pak, aku apa yang paling cantik? Oh iya, kamu yang paling cantik, walaupun sebenarnya di batinnya ada yang lebih cantik gitu kan. Ya, itu untuk menyenangkan, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Ya. Nah, seperti juga yang dilakukan oleh Rahib ini, dia berkata, kalau kamu ditanya oleh tukang sihir gurumu, katakan aku ditahan oleh keluarga. Kalau kamu ditanya oleh keluargamu, katakan aku ditahan oleh tukang sihir. Ini namanya tauriyah. Ya, pergilah, tidak jadi masalah. Pelajaran berikutnya, seorang mukmin akan diuji dengan keimanan dia, keteguhan dia. Jadi kita mesti diuji. Ya, jangan khawatir. Ya, kita enggak diuji, mesti kita diuji. Misalkan kita ngaji seperti ini, ujian akan datang. Ya, jadi ujian akan datang. Jangan kira lapang, lancar, ibarat jalan tol, enggak ada. Jalan tol pun akhirnya ada kemacetan. Ya, seperti hari ini di tol juga macet. Akhirnya di luar jalan tol juga tambah macet. Enggak ada ya orang yang berjalan di atas jalan Allah yang dia enggak diuji. Itu sudah sunatullah. Jadi para nabi, para rasul diuji. Para wali Allah semuanya diuji untuk menunjukkan kebenaran iman dia. Ya, jadi menunjukkan kebenaran iman dia. Pemuda ini diuji. Tukang rahib juga diuji. Dia diuji. Makanya dia tetap berpegang teguh pada keyakinan dia sampai akhirnya dia dibunuh. Orang kepercayaan sang raja juga diuji sampai akhirnya dia dibunuh. Pemuda ini juga diuji. Ya kan? Kemudian orang-orang yang dimasukkan ke parit ini juga diuji. Jadi mereka diuji keimanan mereka. Mereka mengatakan amanna bi rabbi hadzal ulam. Kami beriman dengan Rabbnya pemuda ini. Kemudian diuji. Ucapan itu benar enggak mereka mengatakan itu? Ketika mereka dilemparkan ke parit dan mereka merelakan tubuh mereka itu dibakar oleh api, berarti mereka lulus ujian. Dan mereka akan lepas dari siksaan. Ya. Ini sunatullah. Makanya kita jangan punya pikiran pengajian nyaman gitu kan, enak, terus kayaknya jalannya itu lapang, nggak ada kesulitan, nggak ada kesusahan. Hati-hati, ya hati-hati. Kita ini belum teruji. Makanya sebenarnya ya ketika Nabi SAW menjelaskan hadis ini kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala untuk mengingatkan mereka semuanya juga akan diuji. Makanya akhirnya dampak dari ini semuanya dan juga keteladanan pada diri Nabi kita SAW, para sahabat itu orang-orang kuat dalam menghadapi ujian. Dan kita nggak bisa sekuat mereka. Ya, kita nggak bisa sekuat mereka. Tapi yang jelas kita pasti akan diuji. Pelajaran berikutnya, pengorbanan di jalan dakwah. Bagaimana pemuda ini mau berkorban? Ya, dia tidak melarikan diri, tapi dia kembali kepada sang raja. Tapi dia punya cara bagaimana mendakwahi orang. Sampai akhirnya yang masuk Islam mengatakan amanna bi rabbil ghulam itu mencapai 200.000, ada yang mengatakan 20.000 lebih. Sekali waktu. Jariahnya pemuda ini banyak. Karena mengislamkan banyak orang. Nah, kadang perlu ada pengorbanan untuk dapat hasil yang lebih besar. Ya, perlu ada pengorbanan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah al-bisawab, sebenarnya masih banyak pelajaran yang disebutkan di sini, tapi paling tidak ketika tadi kita tahu kisahnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil faedah pelajaran dari tadi yang sudah kita sampaikan. Mungkin nanti sekali waktu kita juga bisa melihat-lihat lagi ya. Kisahnya seperti ini, faedahnya seperti ini. Ya. Tadi ada juga yang terakhir ya, yakni ketika seorang wanita dia ragu-ragu. Ya, dia ragu-ragu, kemudian anaknya itu berkata, "Ya ummah, innaki 'alal haq fasbir." Engkau di atas kebenaran maka bersabarlah. Tentang masalah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengisahkan kisahnya Juraij. Nanti suatu ketika kita akan sampaikan kisahnya Juraij.
Ya, Jurait ini ahli ibadah juga. Ahli ibadah juga. Dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidak bicara di buayan kecuali 3. Ya. Jadi tidak ada bayi yang bisa bicara ketika masih dalam buayan kecuali 3. Ya, di antaranya adalah bayinya Isa, berikutnya adalah bayi dalam kisahnya Jurait, kemudian yang ketiga itu adalah bayi yang digendong oleh wanita ini dalam kisah Ashabul Ukhdud. Nah, ini menunjukkan apa? Terkadang ya pada diri Bani Israel itu ada keajaiban-keajaiban. Jadi pada diri Bani Israel itu ada keajaiban-keajaiban yang keajaiban itu dikisahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, kepada kita semuanya untuk jadi pelajaran. Ya, contoh orang yang terjebak dalam gua. Ya, itu kan keajaiban. Bagaimana hanya dengan tawasul bisa geser. Ya, bisa geser. Kita kira-kira bisa seperti itu enggak? Terkunci gitu kan? Terkunci, enggak ada lagi kuncinya. Kita mau keluar kesulitan, kemudian kita tawasul, kemudian kuncinya buka sendiri. Kira-kira enggak ya? Ya, kira-kira tidak. Kita lebih cenderung ya di ongkel apa ya di opo ya, tekakno tukang kunci mari ngono buka, nggak kunci mari ngono buka kunci. Bisa seperti itu misalkan ya. Tapi yang jelas di kalangan Bani Israil itu ada kisah-kisah yang menakjubkan. Ya, kisah orang yang sebelumnya buta, sebelumnya botak, sebelumnya kusta diuji oleh Allah dengan diberikan dunia. Ya, ini kisah-kisah yang menakjubkan, termasuk kisah ini. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang Bani Israil itu ya ada di antara mereka yang dimuliakan oleh Allah SWT, tapi ada juga dari mereka yang akhirnya dihinakan karena mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah lebih paham. Mungkin ini ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan atau masalah yang lain ya, barangkali yang bisa kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Monggo silakan. Atau tidak ada? Cukup nggih. Baik, hanya waktu yang membatasi kita untuk mengambil faedah pelajaran dari